Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, haji bukan sekedar perjalanan fisik, tetapi perjalanan jiwa menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Suci. Maka perjalanan haji sering disebut ar-rihlah al-muqaddasah, perjalanan yang suci karena menuju ke Zat yang Maha Suci. Orang yang berangkat haji hakikatnya sedang sowan. Sowan itu menghadap Pak Zakir kepada Raja segala raja, pemilik kerajaan di akhirat dan juga di dunia. Dalam Al-Quran surat Al-Fatihah disebut Maliki Yaumiddin. Maka bekal terbaik orang-orang yang akan berangkat haji bukan koper yang besar termasuk isinya, tetapi hati yang bersih, niat yang lurus, dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Bapak dan Ibu sekalian, pagi ini kita akan mengupas sedikit saja terkait dengan haji. Mudah-mudahan kita nanti mampu berangkat haji menjadi tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pulang membawa cahaya haji yang mabrur. Bagi yang sudah berangkat, mudah-mudahan mampu mempertahankan, merawat haji mabrurnya hingga nanti akhir hayat. Yang pertama, Bapak dan Ibu sekalian, haji itu panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan sekedar kemampuan. Allah berfirman, wa'adil fil nasi bil haqqi ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'amiq. Dan serulah wahai Ibrahim kepada seluruh manusia untuk mengerjakan haji. Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan mengendarai unta yang kurus. Maksudnya haji reguler atau jadi petugas haji. Mereka datang dari segenap penjuru yang jauh. Quran surat Al-Hajj ayat 27. Maka ayat ini Bapak dan Ibu sekalian menunjukkan bahwa haji adalah panggilan. Seseorang yang dipanggil tentu akan mendatangi panggilan itu penuh dengan ketawaduan. Maka kemudian mereka mengucapkan labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Haji itu panggilan. Apa buktinya? Banyak orang yang kaya belum tentu berangkat haji. Kenapa orang kaya belum dipanggil untuk haji? Karena belum mendaftar. Tetapi banyak orang yang sederhana justru dimudahkan untuk bisa berangkat haji karena dia rajin menabung, hidupnya sederhana dan yakin atas pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka kata orang Jawa, karena ini di Jawa Pak Zakir, nanti tetap saya terjemahkan Pak Zakir, tenang saja ya. Kata orang Jawa, sing diparingi kesempatan menyang Baitullah iku wong kang diparingi panggilan dening Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang diberi kesempatan untuk datang ke Baitullah adalah orang yang diberi panggilan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh Bapak dan Ibu sekalian, kadang ada orang yang merasa belum cukup uangnya, kemudian dia bilang, saya kan belum kaya. Padahal banyak jamaah haji ini yang berangkat bukan karena kaya raya, tetapi karena sabar menabung, hidupnya sederhana, yakin atas pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka kembali ulama Jawa dulu kasih nasihat Pak Zakir. Lir ilir
lir ilir tandure wis sumilir tak ijo royo-royo tak senggo temanten anyar cah angon penekno blimbing kuwi lunyu-lunyu penekno kanggo basuh toto tira kumitir bedah ing pinggir tondomono jlumatono kanggo sepo mengko sore mumpung padang rembulane mumpung jembar kalangane yuk sura iyo. Pasti yang luar Jawa nggak paham ya. Saya terjemahkan. Lir ilir, bangunlah dari kelalaianmu yang panjang. Tandure wisumilir, iman sudah mulai menancap di dalam hatimu. Semangatmu mulai tumbuh, tak ijo royo-royo seperti hijaunya tanaman. Semangatmu membesar, tak sungguh temanten anyar. Semangat membesar seperti semangatnya pengantin baru. Pak Agus, pengantin baru itu semangat atau enggak? Oh semangat. Walaupun menikahnya sudah usia tua, tapi kalau pengantin baru tetap semangat. Itulah semangat orang yang imannya mulai tumbuh di dadanya untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka penekno blimbing kuwi, kerjakan yang 5. Maksudnya adalah rukun Islam, syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. 5 itu ringan atau berat? Ayo siapa yang ngomong ringan? Berat semua Bapak dan Ibu sekalian. Syahadat diucapkan memang gampang, tapi membuktikan syahadat itu dalam sholatnya, dalam puasanya, dalam zakatnya, dalam hajinya, berat semua. Sholat ringan atau berat? Ringan bagi yang sudah terbiasa, tapi yang belum terbiasa, sholat itu berat luar biasa. Nanti bisa dicek anak-anak kita yang di SMP, di SMA, sampai perguruan tinggi, sholatnya sehari berapa kali. Berikutnya, puasa. Berat atau ringan? Oh berat. Dalam bulan Ramadan, banyak warung-warung itu buka separuh, tapi isinya penuh. Dan makan semua. Itu non-muslim atau kaum muslimin? Kaum muslimin. Berat puasa itu Bapak dan Ibu sekalian. Zakat, berat atau ringan? Berat. Kita punya penduduk muslim dewasa, di atas 18 tahun, 210 juta orang. Yang bayar zakat itu kurang dari 20% Bapak dan Ibu. Zakat fitrah mudah 3 liter. Zakat mal yang berat itu. Haji berat atau ringan? Berat Bapak dan Ibu. Sekarang antriannya di Sleman ini 33 tahun. Di kota hampir sama, Gunung Kidul, Kulonprogo, Bantul hampir sama Bapak dan Ibu. Nah tapi yang berangkat tahun ini itu dulu ngantrinya baru sekitar 13 sampai 14 tahun saja. Sehingga jumlah pendaftar haji Indonesia itu masih kurang dari 10 juta. Antriannya sudah panjang Bapak dan Ibu sekalian. Nah pada penduduknya 210 juta. Berat haji itu Bapak Ibu. Maka lunyu penekno. Lunyu itu licin Pak Sakit. Nah walaupun licin dan berat, maka kerjakan kanggo basuh dodot tiro. Untuk membersihkan dodot. Dodot itu pakaian jiwa. Yang dimaksud adalah hati, maka bersihkan hatimu yang mungkin masih ada kotorannya, masih ada irinya, dengkinya, dendamnya, walaupun enggak banyak. Maka basuhlah hatimu, basuh dodot tiro. Itu Bapak dan Ibu sekalian. Kumitir bedah ing pinggir, itu pralambang, sanepo, kiasan bahwa hati kita tidak sempurna. Ada bedah, ada cat-catnya di pinggir saja, enggak semuanya. Kanggo sibo mengko sore, untuk sowan, untuk menghadap mengko sore, simbol akhir hidup kita. Untuk menghadap kepada Allah nanti di akhir hidup kita. Mumpung padang rembulane, mumpung jembar kalangane, mumpung masih banyak kesempatan. Yuk do semangat, yuk surah iyo. Itu maksudnya Bapak dan Ibu sekalian. Nah, yang kedua, kita belajar walaupun nggak akan tuntas ya, karena waktunya 1 jam pelajaran. Filosofi ihram. Bapak Ibu sekalian, ihram itu
menggambarkan bahwa semua sama di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dilakukan oleh orang-orang haji dan umrah dengan yang dilakukan oleh orang yang hidup terhadap orang yang mati hampir sama. Ketika ada orang meninggal, apa yang kita lakukan sebagai orang yang masih hidup? Mensucikan orang yang sudah meninggal tadi. Kenapa harus disucikan? Karena akan dihadapkan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah itu zat yang maha suci. Maka siapapun yang akan menghadap pada Allah, maka disucikan lebih dahulu. Dia harus kita sucikan karena dia sudah tidak bisa bersuci sendiri. Ya Allah, ini bedanya antara ustadz dengan jamaah ya. Ustadz itu disuguhi Bapak Ibu, minumannya disikam 2 lagi. Pak, saya 1 aja Mas. Saya hanya sanggup 1, enggak sanggup 2. Ya masa pagi-pagi sudah 2 gelas kan enggak sanggup. Yang 1 Pak Sakir. Ya Allah, Masya Allah. Ya Bapak dan Ibu, kita sucikan orang yang sudah meninggal. Semprot minyak wangi. Kemudian baru dibungkus dengan kain kafan. Setelah itu kita sholatkan. Kemudian diantar ke kuburan. Orang yang haji dan umrah sama. Sebelum kenakan kain ihram, maka dia disunahkan untuk mandi besar. Mandi diawali dengan wudhu secara sempurna. Diikuti dengan mengguyur seluruh tubuhnya. Semprotkan minyak wangi dalam tubuhnya. Kemudian dia balutkan kain ihram. Sunnah untuk sholat 2 rakaat. Kemudian menjatuhkan niat umrah atau haji, berangkat ke Baitullah untuk umrah, berangkat ke Arafah untuk haji. Yang pada hakikatnya menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang-orang yang meninggal sebelumnya punya jabatan tinggi, gelarnya panjang, ditinggal semua. Orang-orang yang haji dan umrah sama. Pakaian sebelumnya ada bintang 4-nya di lengannya. Ditinggalkan enggak? Ditinggalkan, diganti hanya dengan 2 kain saja. Itu simbolik Bapak Ibu, bahwa ketika mengenakan kain ihram, maka semua orang menjadi sama, tidak ada jabatan, tidak ada gelar, tidak ada kaya atau miskin, tidak ada pejabat atau rakyat biasa. Semua memakai kain putih sederhana. Yang membedakan apanya? Ketakwaannya. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, yaitu Nabi Adam dan Ibu Hawa. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Dalam falsafah Jawa dikenal anak, putu, buyut, canggah, wareng, udeg-udeg, gantung siwur, gerobak senti, debok bosok, gali asem. Nah, yang ini Pak Sakir nggak paham, nggak apa-apa ya. Nanti keturunan ke-11 kembali ke anak 12, putu 13, buyut 14, canggah 15, wareng 16, udeg-udeg 17, gantung siwur 18, gerobak sende 19, debok bosok 20, gali asem. Terus berulang. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam keturunan ke-30 dihitung dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu pentingnya kita mengingat silsilah Bapak dan Ibu. Jadi tahu bahwa Nabi ini jalurnya keturunannya siapa. Nah, yang dihitung oleh Allah adalah ketakwaannya. Sungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Maka filosofi ihram Bapak dan Ibu mengingatkan bahwa kelak manusia juga akan pulang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala hanya dengan kain kafannya. Datang tidak memakai apa-apa, pulang hanya memakai kain kafan saja. Maka dalam falsafah Jawa juga dikenal Pak Sakir sangkan paraning dumadi. Sangkan artinya asal, paran tujuan, dumadi peristiwa.
Orang yang memahami asal muasalnya dan kemana tujuan dia akan tuju, maka dia akan hati-hati dalam menjalani berbagai peristiwa-peristiwa. Maka dia hanya menganggap dirinya di dunia ini singgah sebentar, seperti seorang musafir. Maka orang kalau memahami hanya singgah sebentar di tempat persinggahannya, maka dia akan hati-hati. Bapak Ibu pergi ke Jakarta, kemudian mampir di rest area, maka pasti akan hati-hati melakukan sesuatu di rest area. Ke kamar kecil aja dompetnya digerayai lagi. Ya kan? Mau beli minum, pasti pastikan ini minumannya berbahaya atau tidak. Semua orang akan hati-hati kalau mengasumsikan dirinya hanya singgah sebentar di dunia, seperti hanya beristirahat sebentar di rest area. Karena perjalanan kita yang sesungguhnya panjang menuju ke alam barzah, kemudian lanjut ke alam akhirat. Nah, maka Bapak dan Ibu sekalian, falsafah berikutnya namanya urip iku kaya ming mampir ngombe. Hidup itu seperti hanya singgah sebentar. Bapak dan Ibu, jangan menganggap hidup di dunia akan selamanya. Orang yang mengaku Tuhan saja akhirnya juga mati. Siapa dia? Fir'aun. Nah, maka Bapak dan Ibu sekalian, manusia harus ingat dari mana berasal dan kemana akan kembali. Dulu saya pernah mengikuti pengajian di sini, ada yang menyampaikan tembang dolanan. Sluku-sluku batok laelo siromo menyang solo leulai payung moto mak jendit lolo lupa wong mati ora opah yen opah mateni bocah yen urip golek duit. Apa maknanya? Nah, tembang tadi Bapak Ibu memberi gambaran pada kita bahwa semua orang akan mati, wong mati ora obah. Orang kalau sudah meninggal sudah enggak bisa berbuat amal soleh lagi. Maka selagi masih hidup yang urip golek duit, maka selagi masih hidup carilah bekal. Duit itu hanya simbolik bekal perjalanan. Bapak Ibu kalau perjalanan bawa duit enggak? Bawa, yang lain mungkin enggak dibawa, tapi duitnya dibawa. Anak Gen Z enggak bawa duit, tapi bawa HP, QRIS. Tuh, Bapak dan Ibu sekalian, itu hanya simbolik bekal perjalanan. Dan bekal perjalanan terbaik menuju Allah kelak bukan duit saja. Duitnya malah ditinggal, di bank banyak, ditinggal enggak? Ditinggal, Bapak dan Ibu sekalian. Rumah yang mewah seperti rumahnya Pak Sakir ini. Ditinggal gak Bapak Ibu? Ditinggal, ya Allah. Mobil mewah ditinggal gak? Ditinggal. Istri cantik ditinggal gak? Ditinggal Pak, kita tinggal. Ya, laki-lakinya dikubur, si istrinya nangis juga Pak. Tapi ingat, setahun lagi, 2 tahun lagi, 3 tahun lagi diambil oleh orang juga Pak. Nah, semua ditinggal. Nah, maka dalam tembang dolanan Jawa ada namanya turi putih ditandur nang kebon agung, jumlere tiba nyemplung. Kumlundung kembangi opo, mbok kira kembangi opo, kembang melati dironce-ronce, sing urip setengah mati, sing mati rapiye piye, mbok kira kembangi opo. Loh, Pak Sakir ketawa ini paham maksudnya? Ya Allah. Turi putih, tak tuturi kagem kain putih. Saya nasihati pakai kain putih. Itu maksudnya. Ditandur nang kebon agung, dimakamkan di kuburan. Jumlahnya tiba nyemplung, dimasukkan ke liang lahat hanya seperti cahaya saja yang sangat singkat. Karena masukkan mayat ke liang lahat begitu singkatnya. Pemenang nggak didorong-dorong Pak. Nah, setelah masuk liang lahat, gumlundung kembangi apa? Setelah masuk liang lahat, hanya diingatkan dengan satu kata, yaitu kembang. Kembang itu bunga. Bunga itu simbolik wewangian. Wewangian simbolik amal soleh. Itu Bapak dan Ibu. Nah, karena dulu yang ngaji enggak tuntas, maka ketika pergi ke makam, beli bunga.
kemudian ditabur-taburkan di atas nisan. Tuh Bapak dan Ibu sekalian, secara simbolik sebenarnya kembang itu simbol amal soleh. Orang tua kita mengingatkan semua orang akan mati, maka pergilah ke kuburan untuk mengingatkan kamu tentang kematian. Tapi ingat kembang, ingatlah amal soleh. Karena ketika mbahmu, saudaramu udah meninggal, lihat rumahnya ditinggal, istrinya ditinggal, suaminya ditinggal, mobilnya ditinggal. Yang dibawa hanya amal soleh, infaknya, sedekahnya, wakafnya, dan perbuatan amal soleh lainnya. Itu Bapak dan Ibu sekalian, ya. Nah, maka di akhir tembang tadi ada simbolik 3 pertanyaan. Di alam barzah, man robbuka, man nabiyuka, ma kitabuka, ma amalika. Maka Bapak dan Ibu, ketika memakai ihram, kita seperti sedang latihan menghadapi kematian, meninggalkan kesombongan, meninggalkan kemewahan, mengendalikan emosi, menjaga lisan dan perilaku. Tuh Bapak dan Ibu sekalian, ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man hajja lillahi falam yarfus walam yafsuq raja'a kayomi waladathu ummuh. Barang siapa berhaji karena Allah lalu tidak berkata kotor, tidak berbuat fasik, maka ia kembali seperti hari dilahirkan oleh ibunya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Maka banyak di antara kita sering mengunjungi teman-teman kita, sahabat kita yang pulang dari haji untuk minta didoakan. Kenapa? Mereka dosanya habis, Bapak dan Ibu sekalian. Orang yang tidak berdosa, doanya mustajab. Nah, maka ketika datang ke teman-teman kita, sahabat kita yang pulang haji, jangan hanya berharap zam-zam. Itu merepotkan Bapak dan Ibu, ya. Karena jatahnya hanya 5 liter per jamaah. Nah, kalau yang datang banyak, dibagi banyak, maka ya tentu enggak bisa semua kebagian. Enggak pun enggak apa-apa. Bukan jam-jamnya yang penting, tapi doanya itu yang penting, Bapak dan Ibu sekalian. Yang ketiga, filosofi tawaf, sa'i dan wukuf. Tawaf Bapak dan Ibu. Tawaf itu mengitari Ka'bah 7 kali, dimulai dari Hajar Aswad hingga Hajar Aswad kembali. Maka saya sering mengatakan tawaf itu termuter Ka'bah, mengelilingi Ka'bah 7 kali. Semua doa dalam tawaf hukumnya sunnah. Maka yang penting mengitari Ka'bah 7 kali, itu namanya tawaf. Kalau mengelilingi beteng keraton 7 kali, namanya bukan tawaf, tapi olahraga. Nah, maka tawaf itu Bapak Ibu mengelilingi Ka'bah 7 kali. Mengajarkan bahwa pusat hidup manusia bukan harta, bukan jabatan atau dunia, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti Bapak Ibu kalau ke Masjidil Haram, di depan pagar Masjidil Haram ada baliho, sekarang diganti Videotron. Tulisannya berganti-ganti. Salah satu tulisannya berbunyi Ka'bah syi'arullah. Diterjemahkan dalam bahasa Inggris, the Ka'bah is symbol of Allah. Ka'bah itu simbol Allah. Tuh Bapak dan Ibu, di muka bumi maksudnya. Maka ketika orang itu tawaf mengelilingi Ka'bah, itu secara simbolik, secara filosofis menggambarkan bahwa orang-orang tadi menjadikan Allah sebagai pusat hidupnya. Itu maknanya Bapak dan Ibu. Kalau hidup kita berputar hanya pada uang, hanya pada kedudukan, hanya pada popularitas, hanya pada kesibukan dunia, maka hidup kita ini akan lelah. Karena enggak akan ada habisnya dan terasa kosong. Tuh Bapak dan Ibu. Tetapi jika hidup kita berpusat pada Allah, maka hati kita menjadi tenang. Firman Allah, ala bidzikrillahi tatmainnul
qulub. Ingatlah hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Bapak dan Ibu sekalian, cuplak-cuplak suweng, suwengi tinggal lenter, mambu ketundung kutel, Pak Empong lera-lere sopong guyu dele ake sir, sirpong dele kopong sir, sirpong dele kopong. Nah ini Pak Sakir nggak paham lagi ya. Nah, ini kesempatan saya. Saya ini muridnya Pak Sakir, Bapak dan Ibu ya, untuk urusan agama. Cuplak-cuplak suweng, suweng apa Bapak Ibu? Perhiasan yang menempel di telinga dan tersembunyi. Nah, itulah suweng. Itu simbol harta termahal, simbol nikmat teragung, itulah suweng. Nikmat paling rendah di dunia ini namanya harta benda. Bapak dan Ibu, nikmat tertinggi di dunia yang bisa kita nikmati namanya kesehatan. Maka jangan pernah korbankan kesehatan hanya untuk mengejar-ngejar harta. Karena kalau harta sudah didapat tapi dia sakit, ujung-ujungnya hartanya dijual lagi, ditukar dengan kesehatan. Yang dimaksud suweng di atasnya kesehatan, nikmat yang di atasnya itu, dan sering tersembunyi, maka singguyu ndelikake. Tersembunyi di mana? Tersembunyi di hatinya masing-masing, dan itu yang dimaksud adalah nikmat iman dan kejujuran. Itu nikmat yang lebih agung, lebih tinggi, lebih bagus, lebih besar, lebih hebat. Tapi kadang kita enggak tahu, tersembunyi Bapak dan Ibu. Kapan tahunya? Besok. Kalau kita mungkin sudah tua tidak bisa apa-apa. Baru bisa merasakan, oh ternyata nikmat paling agung adalah iman dan kejujuran. Apalagi nanti di akhirat, pasti kita akan bisa menimbang. Ternyata iman itu nikmat yang paling agung dibanding dengan seluruh isi alam ini, Bapak dan Ibu sekalian. Nah itulah disimbolkan dengan suweng. Suweng tingke lenter, mambu ketundung gudel. Banyak yang mambu itu apa Bapak Ibu? Mambu itu, waduh, ini terjemahkan pada Pak Sakir ini ya. Mambu itu tercium ya. Nah, suwenge ting glenter itu suwengnya banyak itu loh maksudnya Bapak ya. Nah, mambu ketundung gudel tercium ya. Nah, tercium oleh kita maksudnya. Pak Empong lera-lere jadilah orang yang punya prinsip. Sopong guyun dilikake, maka yang tertawa itu yang sedang menyembunyikan. Dia yang tahu sebenarnya, maka dia senyum, dia mesem. Nah gitu Bapak Ibu ya. Nah itu yang dimaksud nikmat iman, kejujuran, dia mesem aja. Dia yang tahu Bapak dan Ibu sekalian. Nah maka itulah namanya suweng. Ujungnya sirpong dilikopong, jangan jadi orang kopong. Nah itu maksudnya kopong iman, kopong ilmu, kopong amal, kopong akhlak. Jangan tuh Bapak dan Ibu sekalian ya itu nah itu Pak Agus ini ketoknya nggak tegak banget Pak Agus ini ya. Ya Allah. Sa'i Bapak dan Ibu, sa'i itu jalan kecil dari Sofa menuju Marwa. Maka sa'i antara Sofa dan Marwa, bolak-balik Marwa Sofa, mengingatkan perjuangan Siti Hajar. Nama aslinya Hajar, sampai Indonesia ketambahan Siti dari kata Syaidati. Orang Indonesia kan sulit ngomong Syaidati, kesuwen. Siti, Siti Hajar mencari air untuk Ismail. Beliau berlari bolak-balik 7 kali. Padahal belum tentu ada tanda-tanda air. Hajar sudah tahu bahwa di atas bukit itu ya nggak mungkin ada air secara logika. Dia tinggalnya di lembah yang paling rendah saja nggak ada air. Apalagi di atas gunung, wong gunungnya nggak ada pohonnya. Tuh Bapak dan Ibu sekalian, tentu nggak ada air. Tapi Hajar tuh yakin atas pertolongan Allah. Maka dia yang penting berusaha, gitu aja. Yang dia bisa lakukan hanyalah berlari. Maka dia lari mencari air itu, ya di tempat dimanapun. Nah, yang dia tuju ditunjukkan oleh Allah, lari ke Bukit Sofa. Kemudian di Bukit Sofa nggak temui air, turun lagi, menuju ke Bukit Marwah. Di titik dia mempercepat larinya, maka sekarang ditandai dengan 2 pilar hijau. Jamaah haji disarankan, disunahkan untuk
berdoa. Rabbighfir warham wa antal a'azul akram. Bolak-balik Bapak dan Ibu sekalian. Nah, akhirnya dapat enggak? Enggak dapat. Hajar sudah tahu itu Bapak dan Ibu, dan beliau tawakal menghadap Ka'bah, berdoa pada Allah, maka itulah yang menggetarkan singgasana Allah di Ars. Allah mengutus malaikat Jibril untuk mendatangi Ismail dan mengepakkan sayapnya di dekat kaki Ismail, maka memancarlah air dari dekat ujung kaki Ismail. Dilihat oleh Hajar, didekati, ditepuk-tepuk dengan berkata bahasa Palestina, zami, zami, zami. Mengumpulah. Sekarang terkenal dengan air Zam-Zam. Maka Bapak dan Ibu sekalian, itulah pelajaran dari Siti Hajar. Jangan mudah menyerah. Jangan malas berusaha. Jangan hanya berdoa tanpa ikhtiar. Jangan hanya bekerja tanpa doa. Yang penting berusaha. Seperti halnya ketika setiap pagi ada ayam keluar dari kandangnya. Apa yang dia kerjakan? Ceker-ceker. Ayam tidak tahu di bawah tanah itu ada makanan atau tidak. Yang penting ceker-ceker. Tuh Bapak dan Ibu. Ya Allah. Nah, falsafah Jawa lagi Pak Sakir. Sopo tekun bakal tekan, sopo sabar bakal subur. Terjemahannya, siapa yang tekun akan sampai, siapa yang sabar akan menuai hasil. Allah berfirman di dalam Al-Quran, surat An-Najm ayat 39. Wa allaisa lil insani illa ma syaa. Dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya. Maka kalau kita usahanya baik, usahanya kencang, sungguh-sungguh, maka nanti Allah akan memberi rezeki itu, Bapak dan Ibu sekalian. Manjada wajada, ya. Maka kita tidak boleh sombong, tawadhu, tetap doa dengan ikhtiar, ikhtiar dengan doa. Gundul, gundul pacel-cel. Nyunggi, nyunggi wakul-kul. Wakul nglimpang sekane dadi saklatar. Wakul nglimpang sekane dadi saklatar. Nggih. Ini iso ini ya. Ya Allah, Pak Sakir bisa. Gundul itu simbol kita semua. Semua punya kepala, ya, simbol manusia, simbol kita semua. Gundul, gundul, pacul, gemblelengan, sombong. Jangan jadi orang yang sombong. Nyunggi wakul, nyunggi amanah, memegang amanah, jabatan, gitu ya. Nah, kalau megang jabatan kok gembleleng, maka wakuling glimpang. Amanahnya enggak bisa dia tunaikan. Akibatnya segane dadi latar, semua berantakan. Bukan dia menata, bukan dia mengembangkan, memperbaiki, tapi justru bikin kerusakan. Ya. Wukuf, Bapak dan Ibu sekalian. Wukuf di Arafah itu memberi pembelajaran pada kita tentang puncak kesadaran hidup. Rasul bersabda, Al-Hajju Arafah. Haji itu Arafah. Maka Arafah adalah tempat mengenal diri, mengingat dosa, mengingat umur yang semakin pendek, mengingat orang tua yang begitu besar jasanya, mengingat amanah keluarga, mengingat bahwa hidup ini hanya sementara. Banyak yang meneteskan air mata bahkan bercucuran di Arafah saat mengingat orang tua. Dulu mungkin belum bisa berbuat baik maksimum pada orang tua. Tapi orang tua sudah dipanggil lebih dahulu. Kalau mau berbuat baik pada orang tua, maka jangan ditunda-tunda, karena penyesalan selalu berada di akhir. Sering kadangkala diundang oleh orang tua melalui telepon, WA, banyak alasannya. Baru sibuk ini ma, baru sibuk ini pak. Nah, nanti pada saatnya dia akan menyesal Bapak dan Ibu, ya. Makanya saya ini selalu di mana-mana saya ngomong, anak saya beri contoh Bapak Ibu. Saya dulu ketika dipanggil ibu saya, bapak saya itu tanpa hitungan jeda, rapat saja minta izin pulang Bapak dan Ibu. Walaupun hanya 1 jam, kemudian nanti saya balik lagi.
Ya, kenapa? Ya saya nggak mau kehilangan momentum kebahagiaan bapak sama ibu saya itu, bapak dan ibu ya. Dan itu ternyata luar biasa dampaknya. Saya merasakan, saya menjadi seperti sekarang itu mungkin salah satunya karena itu, bapak dan ibu sekalian. Nah maka di Arafah, bapak dan ibu, orang yang paling kuat bukan orang yang paling kaya, tetapi yang paling banyak menangis karena takut kepada Allah. Orang kalau sudah nggak bisa menangis karena ingat dosa, itu berarti ada sesuatu yang salah dalam dirinya. Karena normalnya orang itu harus bisa ketawa dan harus bisa menangis. Nah kalau dia diingatkan dengan dosa-dosanya kepada Allah, nggak menangis, hatinya terbuat dari apa? Tuh Bapak dan Ibu sekalian. Nah maka ingatlah kembali dari mana asal kita, ya. Asal saya dari Klaten, Bapak dan Ibu ya. Namanya coklat, cowok Klaten. Sesungguhnya manusia dibuat dari barang yang hina, Bapak dan Ibu. Nabi Adam masih terhormat, dibuat dari tanah. Menurut penjelasan para ulama, Nabi Adam dibuat dari tanah, diambil dari berbagai tempat, Bapak dan Ibu. Ya, ada 7 tempat diambil, disusun dalam bentuk tubuh manusia, tingginya 30 meter. Ditiup ruh, jadilah Nabi Adam. Itu Nabi Adam, masih terhormat, terbuat dari tanah. Sekarang per meter di sini berapa Pak Sakir? Masih terhormat Bapak itu. Terbuat dari tanah, masih terhormat. Ibu Hawa terbuat dari tulang rusuk. Tulang rusuk Nabi Adam sebelah kiri paling atas, itu tulang rusuk yang paling besar, paling kuat, tapi sekaligus paling bengkok. Nah, itulah Ibu Hawa, simbolik seorang wanita. Bapak dan Ibu sekalian, fungsi tulang rusuk melindungi jantung. Jantung itu simbolik laki-laki. Maka laki-laki itu sebenarnya harus dilindungi oleh tulang rusuk, yaitu perempuan. Maka laki-laki selamat atau tidak tergantung perempuannya. Nah, maka ibu-ibu, kalau mau menyelamatkan suamimu, jangan pernah tuntut suamimu melebihi kemampuannya. Tuh, gajinya berapa? 5 juta. Jangan pernah nuntut yang nilainya lebih dari 5 juta. Karena suami itu begitu sayangnya pada istri. Begitu dituntut tiap hari, maka suami akan berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi keinginan istrinya. Kalaupun dia melakukan perilaku yang tidak terhormat pun dia akan lakukan demi sayangnya pada istri, maka suami akan tergelincir ke lembah hina karena ingin menyenangkan, membahagiakan istrinya. Nah, maka istri yang soleh, yang baik tentu tidak akan menuntut suami melebihi kemampuannya. Suami itu jantung. Wah, betul itu rasa kayak Pak, ke? Ya Allah, ya. Suami itu jantung. Jantung itu apa? Berdetak, bekerja tanpa henti, tanpa kata, itulah laki-laki. Nah, perempuan beda. Ya, perempuan itu disimbolkan dengan al-mar'atus sholihah, al-mar'ah itu artinya cermin. Maka dia suka dandan, suka belanja, suka berhias, suka berkata-kata, Pak. Nah, dalam satu hari laki-laki hanya berkata kurang lebih 8.000 kata. Perempuan 24.000 kata. Tuh Bapak dan Ibu sekalian, pengalaman. Di rumah saya laki-laki sendiri, anak saya 4 perempuan semua, istri 1 perempuan. Maka heboh di rumah saya itu Bapak Ibu. Laki-laki banyak kerja, sedikit kata. Perempuan banyak kata, banyak kerja. Jadi saya salah ngomong bahaya ini ya. Nah itu ya Bapak dan Ibu sekalian. Ya, itulah wukuf. Ya, wukuf itu menggambarkan, memberi pembelajaran pada kita puncak kesadaran hidup. Dan di titik itulah, Bapak Ibu, dimulainya perkembangbiakan manusia. Dari Nabi Adam dan Ibu Hawa ditemukan kan di titik itu. Titik yang tepat namanya Jabal Rahmah. Berkembang biak menjadi laki-laki perempuan yang sangat banyak, berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Dari titik itu, Bapak dan Ibu. Nah, dan Nabi Adam, Ibu Hawa sekaligus memberi pembelajaran pada kita. Beliau berdua ini beratus-ratus tahun taubatnya Bapak Ibu berdoa, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itulah Nabi Adam dan Ibu Hawa yang pernah dihukumi sesat oleh Allah, tetapi dia mengambil jalan taubat.
Maka ketika diusir dari surga, Allah memberi bekal doa yang tadi kita baca. Beda dengan iblis. Iblis pernah dihukumi sesat oleh Allah karena tidak mau mengikuti perintah Allah untuk memberikan sujud penghormatan kepada Nabi Adam. Tapi iblis tidak mengambil jalan taubat, tapi iblis mengambil jalan sesat, malah minta izin pada Allah, ya Allah, oke, enggak popo dihukumi sesat, izinkan saya menggoda anak turun Nabi Adam, ikut saya sama-sama sesat, dan nanti saya sadar sepenuhnya di neraka. Wah, itu kan hebat Bapak Ibu ya. Nah, maka di dunia ini Bapak Ibu akan ada dua golongan itu. Orang pernah sesat, ambil jalan Nabi Adam, taubat. Ada orang sesat enggak mau taubat, terus dalam kesesatannya sampai akhir hidupnya, Bapak dan Ibu sekalian. Contohnya banyak, zaman dulu aja, enggak usah zaman sekarang ya. Zaman dulu namanya Abu Lahab, Abu Jahal, Bapak dan Ibu, itu tetap dalam kesesatannya sampai akhir hidupnya. Tapi ada yang dihukumi sesat, kemudian taubat menjadi orang baik, namanya Abu Sufyan, Khalid bin Walid, Umar bin Khattab, dan banyak sahabat-sahabat Nabi. Nah, ini pilihan hidup kita, Bapak dan Ibu sekalian. Terakhir, nah, lempar jumroh. Semua orang haji pulang ingin mabrur. Mabrur itu dari kata albir, yang berarti baik. Tapi baiknya setelah yang buruk hilang. Contoh Bapak Ibu, ini kopi, diisi air sama kopi berwarna coklat kehitaman. Ya, supaya gelas ini tidak lagi terlihat coklatnya, supaya terlihat beningnya, bagaimana caranya? Oh, diminum. Bismillahirrahmanirrahim. Urip iku mengmampir ngombe. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ya saya sebenarnya masih kuat menghabiskan Bapak Ibu, tapi kan nggak sopan. Ini kalau saya minum terus, nanti coklatnya habis Bapak Ibu ya, kopinya habis, berwarna bening. Nah, beningnya karena yang kotor hilang, itu namanya albir. Tuh Bapak dan Ibu sekalian. Nah, sifat albir tadi melekat pada diri orang, orang itu disebut mabrur, ketempatan sifat albir. Itu Bapak dan Ibu sekalian. Maka orang-orang yang hajinya mabrur itu adalah orang-orang yang keburukannya hilang sehingga tampak kebaikannya. Nah, maka Bapak dan Ibu, banyak orang haji berulang-ulang, tapi pulang sifatnya enggak ujung bertambah baik, sifat buruknya enggak kunjung hilang. Tetap saja, dulu ada sinetron namanya Tukang Bubur Naik Haji. Ada tokoh antagonis, pergi 2 haji, pulang kalau ngomong tetap menyakitkan, dan tambah pelit, tambah jedil, enggak tambah dermawan. Tokohnya namanya siapa? Haji Muhyiddin. Ada yang namanya sama? Enggak ada. Ada orang yang perginya hajiannya sekali, pulang tambah bagus, tambah dermawan, tambah fleksibel, kalau komunikasinya bagus banget, namanya Haji Sulam. Tuh Bapak dan Ibu, ini sinetron bagus banget itu Bapak dan Ibu. Nah, itu dalam haji disimbolkan dengan wajib haji, namanya melempar jumrah. Melempar jumrah itu melempar kerikil kecil Bapak Ibu ke tembok, enggak harus kena temboknya. Karena kalau kena temboknya mantul kena batuknya yang lempar. Sesama setan dilarang saling melempar. Itu ya Bapak dan Ibu ya. Nah, itu hanya simbolik saja. Maka yang penting masuk dalam sumurnya itu Bapak dan Ibu, itu sah lemparannya. Itu kan simbolik mengeluarkan sifat-sifat buruk dari dalam dirinya. Tanggal 10 7 kali, tanggal 11 21 kali, tanggal 12 21 kali, tanggal 13 21 kali. 70 kerikil dia berusaha untuk keluarkan dari tubuhnya ini. 70 sifat berarti, atau beberapa sifat yang diulang-ulang untuk dikeluarkan. Itu Bapak dan Ibu sekalian, simbolik dari lempar jumrah, dan itu simbolik bagaimana cara mendapatkan haji yang
mabrur. Maka lempar jumrah bukan hanya melempar batu ke tiang atau ke tembok, tetapi simbol melawan kesombongan, melawan kemalasan, melawan amarah, melawan hasad, melawan riya, melawan cinta dunia berlebihan. Cinta dunia boleh atau enggak? Boleh, yang tidak boleh berlebihan. Ada kekurangannya, saya mohon maaf Bapak Ibu. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lain kesempatan. Nasr minallah wa fathun qarib wa basilil mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.